Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Ketemu lagi nih di kegiatan edukasi HIV Kespro dalam rangka MPLS di Kota Denpasar tahun ajaran 2025-2026. Jadi untuk adik-adik MPLS di Kota Denpasar, selamat nih sudah masuk di jenjang barunya di SMP, SMA maupun SMK Kota Denpasar ya. Seperti biasa di setiap tahunnya, KPA Kota Denpasar bekerjasama dengan BNN, Kisara juga, dan instansi-instansi lain termasuk juga LSM. Kita mengadakan edukasi nih terkait HIV, Kespro, dan juga narkoba. Yang khusus untuk narkoba yang nanti akan diberikan materi oleh BNN Kota Denpasar. Dan untuk sesi kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali dari Kisara PKBI Bali. Nanti akan memperkenalkan diri nih. Sebenarnya Kak Adi sudah kenal sih sebenarnya begitu. Jadi nanti beliau akan memperkenalkan dirinya sendiri, siapa namanya dan kesibukannya apa nih dari narasumber kita kali ini. Baik, untuk membersihkan waktu, Kak dipersilakan untuk narasumber kita kali ini yaitu Kak Cynthia untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih, silakan Cynthia. Terima kasih kembali Kak Adi. Terima kasih banyak juga sudah dibuka ya untuk sesi kali ini. Perkenalkan, saya Cynthia Anggreni, biasa dipanggil Cynthia. Saya adalah relawan Kisara. Jadi kesibukan saat ini selain sekarang masih sebagai mahasiswa kedokteran gigi, sekarang juga aktif sebagai relawan di Kisara PKBI Bali. Nah, sekarang izinkan saya untuk share sedikit berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ya, saya mulai. Jadi hari ini saya akan sharing sedikit dengan sex education. Kenapa sih hal ini menjadi hal yang penting gitu ya bagi teman-teman yang memasuki usia remaja, apalagi di lingkungan pendidikan? Karena berdasarkan data dari Kemenkes, kasus kekerasan seksual itu mengalami kenaikan dan ini terjadi juga berisiko terjadi tidak hanya antar peserta didik, begitupun juga di lingkungan perguruan tinggi bisa terjadi karena relasi kuasa, misalnya antara guru dengan peserta didiknya, dosen dengan mahasiswanya, pun juga di lingkungan kerja antara atasan dengan tenaga kerja gitu. Jadi sangat rentan terjadi akibat relasi kuasa itu. Sehingga hal ini menjadi hal yang penting selain untuk pencegahan kekerasan seksual, memang untuk mengenali organ reproduksi sehingga pada akhirnya bisa menjaganya. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang nantinya akan kita bahas, mulai dari kita kenali masa remaja ini, kemudian kita punya hak, seperti halnya hak asasi manusia secara spesifik dalam isu kesehatan reproduksi dan seksualitas, yaitu hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kita akan mengenali tubuh kita melalui body mapping, kemudian nanti kita akan mengenal relasi kita dengan teman sebaya dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Dan juga kita akan mengenal isu-isu yang mungkin terjadi ya di relasi-relasi remaja tersebut. Kemudian bagaimana pada akhirnya kita bisa menjadi berdaya. Nah, tentunya teman-teman yang menonton video ini tentunya berada dalam usia remaja ya, atau mungkin sudah lewat atau belum di usia remaja, nantinya bisa di-share juga ke teman-teman remajanya. Nah, jadi remaja itu berada dalam rentangan usia 10 sampai 24 tahun. Dan tentunya kita masih ingat dong ya teman-teman perkembangan dari kita lahir hingga saat ini ya, tentunya dari bayi, kemudian juga balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, tentunya remaja itu berada di antara anak-anak dan juga dewasa. Jadi memang sangat riskan ya masa peralihan ini. Jadi banyak sekali terjadi perubahan, mulai dari fisik, psikis, sosial, dan yang paling penting itu terjadi pematangan organ-organ reproduksi. Kalau perempuan itu mengalami menstruasi, kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah. Nah, kalau teman-teman sudah mengalami ketiga perubahan ini dan sudah mengalami menstruasi dan mimpi basah, artinya teman-teman sudah mengalami yang namanya pubertas. Atau pubertas. Nah, tapi kadang-kadang hal-hal itu tidak sama gitu ya dialami oleh setiap orang dalam
waktu yang sama gitu. Kadang ada yang belum menstruasi sesudah SMA, jadi kadang ngebuatnya khawatir. Nah, teman-teman, jadi kalau masih terjadi dalam rentangan usia 10 sampai 24 tahun ini, jadi masih normal ya. Kadang bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Hal itu terjadi karena pengaruh hormon. Tapi kalau sudah lewat banget, nah mungkin teman-teman bisa nanti berkonsultasi juga ke dokter. Nah, tadi saya ada mention terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, apa aja sih itu teman-teman? Jadi pertama itu hak untuk mendapatkan informasi seperti sekarang ini. Kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, jadi kalau teman-teman ke puskesmas itu ada yang namanya PKPR atau program program kesehatan peduli remaja. Gitu. Jadi teman-teman sebetulnya bisa konseling ya, walaupun nggak harus sakit datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, kebebasan berpikir untuk tidak tabu lagi tentang kesehatan reproduksi, punya anak mau berapa, jarak kelahirannya mau berapa gitu ya. Kadang di masyarakat mungkin banyak komentar yang sebetulnya bisa kita abaikan karena kita punya hak-hak ini ya teman-teman ya. Kemudian dilindungi dari kematian karena proses melahirkan. Kemudian kita sebetulnya bebas juga untuk berpikir terkait dengan kesehatan reproduksi dan terkait kehidupan reproduksi kita punya hak juga sebetulnya untuk memilih terlepas dari konstruksi sosial yang ada. Kemudian bebas dari kekerasan seksual seperti yang saya bahas di awal. Kemudian manfaat dari kemajuan teknologi. Saat ini juga contohnya ya. Jadi Kak Sintia nggak harus datang lagi ya ke sekolah teman-teman. Tapi teman-teman bisa menyaksikan dari video ini dan kita teredukasi terkait Case Pro. Kemudian kerahasiaan juga kalau konseling nanti nggak diumbar-umbar kemana-mana dan membangun keluarga mau di umur berapa itu hak kita. Dan dua yang terakhir itu bebas berkumpul, berpartisipasi. Ini rasanya sudah sangat umum di HAM kita bahas. Dan terakhir bebas dari stigma dan diskriminasi. Jadi kalau stigma itu label buruk, kalau diskriminasi itu kita sudah berada dalam fase yang dikucilkan atau bahasa sederhananya mungkin tidak diajak gitu ya dalam pergaulan sosial karena tidak dianggap kita mengikuti gitu ya konstruksi sosial atau norma yang ada. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi teman-teman. Dari perubahan tadi, salah satunya itu kan ada perubahan fisik, kemudian termasuk juga perubahan psikis dan sosial. Nah, ini mencangkup juga kesehatan. Jadi sehat itu mesti mencangkup ketiganya. Nggak cuman kelihatan aja fit, tapi pikirannya kemana-mana, itu juga belum bisa kita katakan sehat. Termasuk juga bisa membangun relasi untuk bisa kita katakan sehat. Nah, jadi keadaan normal bukan hanya fisik, tapi psikis dan juga sosial. Kemudian, kalau kita bahas terkait dengan reproduksi, ini sebetulnya secara terminologis ya, teman-teman. Kalau itu kembali, produksi menghasilkan, kalau reproduksi menghasilkan kembali keturunan gitu. Kemudian ya, kalau kesehatan reproduksi ya kesehat, fisik, mental, sosial berkaitan dengan organ-organ reproduksi yang kita miliki. Nah, ini sebetulnya ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, kita biasanya berikan dengan satu aktivitas body mapping gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukannya di sekolah gitu ya untuk mapping atau memetakan apa aja sih perubahan-perubahan yang terjadi, yang teman-teman alami sekarang yang berubah deh dari anak-anak dulu gitu. Nah, jadi kalau secara spesifik dari segi fisik ya teman-teman ya, tentunya tubuh berubah ya. Kalau misalnya laki-laki dadanya membidang, kalau perempuan panggulnya membesar gitu. Kemudian juga terjadi perkembangan organ reproduksi jadi lebih matang, kemudian pematangan seks sekunder. Nah, kalau secara psikis emosinya labil, depresif, lebih mandiri dan bebas. Rasa ingin tahunya biasanya tinggi. Nah, ini nih kadang-kadang perlu kita kontrol ya, teman-teman ya, karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik juga gitu. Kemudian juga mudah terpengaruh, mudah tersinggung. Secara sosial lebih suka berkelompok, cenderung dengan teman sebayanya. Nah, ini tertarik dengan orang lain ya, teman-teman ya. Kemudian mulai menjaga penampilan. Ini secara lebih spesifik lagi, tentu teman-teman udah nggak asing kalau kita bicara XX, tentu itu ke perempuan gitu ya, secara fisik dari payudaranya, membesar panggulnya,
tumbuh rambut di sekitar vagina atau ketiak, bukan lagi bulu ya teman-teman ya, karena kita berbicara tentang manusia, jadi rambut, dan mengalami menstruasi. Kemudian kalau laki-laki itu tubuhnya membesar, dada membidang, suaranya makin berat. Kalau perempuan tadi suaranya jadi melengking. Kemudian organ reproduksinya yang terlihat dari luar itu ada penis dan buah zakar itu membesar. Tumbuh rambut juga di ketiak, atas bibir, bawah bibir, sekitar penis, dan mengalami mimpi basah. Nah, ini perubahan emosinya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di Evolutionary Neurobiology and Social Context in Adolescence. Ini lebih ke gimana sih emosi kita pas remaja gitu kan. Terlihat tidak stagnan, terlihat tidak lurus-lurus aja, tapi fluktuatif. Itu artinya labil. Ya, jadi merasa diri benar. Mekanisme mood beam ini jadi ini semacam gimana upaya kita untuk meredam gitu ya mood beam. Jadi kadang suatu problem, masalahnya kita anggap orang lain aja sebagai pemicunya gitu. Padahal kita lupa untuk berefleksi. Kita juga berisiko untuk menimbulkan masalah itu gitu. Jadi refleksinya diharapkan dari diri sendiri dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung ngejudge atau menyalahkan orang lain. Standar ganda itu biasanya kita sebagai perempuan gitu ya. Jadi dalam konteks rumah tangga misalnya kita sudah bekerja, kemudian di rumah lagi misalnya harus melakukan pekerjaan rumah tangga kayak gitu. Jadi harapannya equal ya teman-teman ya. Salah satu SDGs atau Sustainable Development Goals kan gender equality. Kemudian bagaimana kita bisa menghadapi konflik biar bisa mengevaluasi dan refleksi, nggak cuma orang lain yang direfleksi, tapi juga diri sendiri. Dan bagaimana kita pada akhirnya memiliki kemampuan problem solver yang baik sebagai problem solver yang baik untuk menghasilkan solusi yang efektif. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita berbicara terkait dengan perubahan secara fisik, apa sih sebetulnya yang terjadi? Kok bisa perempuan keluar darah gitu setiap bulan mengalami menstruasi? Kok bisa laki-laki mengalami mimpi basah pada saat pematangan organ reproduksi? Nah, jadi kalau pada perempuan, mungkin yang terlihat ada vulva paling luar, kemudian ada vagina. Tapi kalau kita lihat ke dalam, ini biasanya kita punya media namanya Celemek Kespro gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari dalam, kita punya dua ovarium teman-teman. Ini menghasilkan sel telur setiap bulannya. Nah, jadi kalau udah dihasilin sel telur oleh ovarium, nanti ditangkap oleh fimbria ini. Nah, kenapa sih bisa terjadi kehamilan? Karena sel telur yang dihasilkan oleh ovarium yang kita biasa sebut ovum itu akan menuju ke tuba Fallopi dan kalau ada sperma yang datang itu biasanya ketemunya di tuba Fallopi. Kalau terjadi pembuahan atau fertilisasi, ya terbentuk zigot. Pada akhirnya zigot akan berkembang menjadi embrio dan ke sini terjadi implantasi di dinding endometrium rahim namanya. Nah, jadi setiap bulan memang dipersiapkan untuk seperti itu. Tapi kalau semisal nggak ada sperma yang masuk dalam tanda kutip melalui hubungan seksual gitu ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai hal itu. Nantinya dinding rahim yang sudah dipersiapkan untuk penempelan embrio dia akan luruh. Begitupun juga sel telurnya karena nggak dibuahi ya udah dia luruh lagi gitu melewati serviks dan pada akhirnya keluar dari vagina setiap bulan. Itu kalau untuk perempuan. Jadi mesti dijaga biar siklus itu terjadi lancar. Nah, kalau untuk laki-laki dari dalam mungkin kalau yang terlihat itu adalah penis dan skrotum. Tapi kalau kita lihat lagi secara utuh, sperma itu dihasilkan dari sini teman-teman. Jadi kita punya testis. Jadi testis itu terletak di skrotum, di dalam skrotum gitu. Atau sering disebut buah zakar juga. Jadi ini testis setiap bulan menghasilkan sperma.
Kemudian sperma dimatangkan di epididymis, masuk ke vas deferens ke salurannya. Kemudian nanti dikasih pelumas oleh vesika seminalis. Ini vesika seminalis. Kemudian melewati kelenjar prostat. Ini yang penting untuk dijaga agar tidak terjadi penumpukan sperma yang pada akhirnya berisiko terjadi kanker prostat. Kemudian keluar ini uretra, ini penis, ini gland penis yang harus dijaga kebersihannya ya. Jadi dibersihkan secara teratur agar tidak terjadi penumpukan sperma tadi yang pada akhirnya mengganggu salurannya. Karena kalau salurannya terganggu kan sperma dari dalam nggak bisa keluar. Dan teman-teman nanti akan kita bahas di mitos fakta terkait dengan kemandulan gitu ya pada organ reproduksi. Kalau dalam konteks sosial budaya gitu sering dialahkan kalau misalnya sulit punya anak ke perempuan gitu. Padahal laki-laki pun sebetulnya bisa terjadi gangguan di saluran reproduksi ini gitu. Yang penting teman-teman bukan menghafal istilah-istilah tadi, tapi bagaimana teman-teman bisa menjaga organ reproduksinya gitu. Jadi kalau laki-laki gland penisnya dari gland penisnya ini bisa dilakukan pembersihan secara reguler. Apa namanya untuk spermanya itu enggak menumpuk di saluran-saluran tadi, seperti yang saya bilang tadi. Kalau perempuan itu membersihkannya dari depan ke belakang gitu, karena kalau di belakang saluran reproduksi kan anus ya teman-teman ya. Kalau dari belakang ke depan itu nanti kotorannya bisa berisiko masuk gitu ke salurannya. Nah itu dia. Kemudian berikutnya itu, nah terkait dengan kematangan organ reproduksi. Biasanya perempuan itu matangnya lebih awal daripada laki-laki. Nah karena matangnya awal, berakhirnya juga bisa lebih awal. Kalau wanita, kita ada mengalami menopause namanya. Kenapa sih wanita lebih awal gitu? Apakah wanita lebih nakal gitu? Nah itu mitos juga ya teman-teman ya. Bukan berarti yang lebih awal lebih nakal gitu. Karena memang kita punya hormon estrogen yang memicu kematangan organ reproduksi itu lebih cepat. Terlepas dari laki-laki pun juga punya testosteron gitu ya teman-teman ya. Tapi estrogen itu memicu pematangan organ reproduksi lebih cepat, apalagi ditambah dengan hormon progesteron pada perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan beberapa mitos dan fakta. Mungkin teman-teman juga bisa gitu ya menebak-nebak sebelum Kak Cynthia bahas ini mitos atau fakta ya gitu dan mungkin sering juga didengar gitu di lingkungan sekitarnya. Pertama itu berhubungan seks dengan pacar merupakan bukti cinta. Nah, ini ternyata mitos atau fakta nih kira-kira teman-teman. Nah, ini mitos ya teman-teman ya karena bukti cinta itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya dengan saling percaya, saling mendukung, kemudian juga saling support sama ya. Tidak selalu dengan melakukan hubungan seksual, walaupun itu pada akhirnya adalah informed choice ya teman-teman ya. Maksudnya Kak Cynthia pun sebagai peer educator nggak bisa melarang teman-teman jangan ya melakukan hubungan seksual itu karena itu adalah uh, hak untuk memilih. Tapi teman-teman harus tahu risikonya. Risikonya nanti Kak Cynthia kasih tahu. Ada yang namanya infeksi menular seksual yang bisa membahayakan masa depan kita. Ada yang namanya kehamilan tidak diinginkan. Nah, itu mesti disadari sehingga kalau teman-teman memilih untuk pacaran, silakan karena itu hak teman-teman. Tapi pacarannya pacaran yang sehat ya, teman-teman ya. Jadi dengan saling mendukung tadi, saling support tadi. Kemudian berikutnya itu adalah selaput darah yang robek berarti sudah pernah melakukan hubungan seksual atau tidak perawan lagi. Kalau ini juga mitos karena selaput darah itu bisa aja robek karena kecelakaan, karena orang-orang berkuda itu lebih berisiko selaput darahnya robek. Atau ada juga orang dilahirkan dengan kelainan yang tidak disertai dengan selaput darah organ reproduksinya. Nah, jadi ini mitos. Jadi nggak selalu hubungan seksual yang pada akhirnya merusak selaput darah itu. Berikutnya, loncat-loncat setelah berhubungan seks tidak akan menyebabkan kehamilan. Nah, tadi sudah Kak Cynthia ada cerita gimana sih sebetulnya
sel telur dan sel sperma itu bertemu. Ya kalau udah bertemu, loncat-loncat, jungkir balik juga nggak bisa mengubah ya teman-teman ya. Memang mungkin beberapa risiko kayak misalnya kalau embrionya sudah terimplantasi tapi sering mendapat guncangan itu pada akhirnya berisiko menyebabkan keguguran gitu misalnya. Tapi kalau udah berhubungan seksual, udah terjadi fertilisasi itu kecil kemungkinan untuk menunda kehamilan. Berikutnya, sering masturbasi bisa membuat mandul. Nah, mungkin ini agak terminologis atau istilah masturbasi. Nah, ini juga sering disebut onani, itu ya. Jadi, suatu aktivitas sebetulnya bisa digunakan untuk membersihkan organ reproduksi laki-laki. Jadi, spermanya itu dikeluarkan. Mungkin istilahnya ejakulasi gitu ya, tapi secara mandiri. Nah, sebetulnya ini bagus agar spermanya tidak menumpuk di kelenjar prostat dan memicu kanker. Tapi juga penting untuk dikontrol, walaupun bagus, perlu dikontrol juga agar tidak ketergantungan gitu. Tapi kalau dalam konteks masturbasi itu menyebabkan mandul, mitos ya teman-teman ya. Jadi tidak masalah dilakukan untuk membersihkan organ reproduksi. Kemudian mandul hanya dialami oleh perempuan, tadi sudah kita bahas. Laki-laki pun bisa, karena saluran reproduksi itu tidak hanya dimiliki oleh perempuan, walaupun perempuan yang melahirkan, tapi laki-laki juga memiliki saluran reproduksi. Terlepas dari kalau misalnya ada istilah steril ya teman-teman ya. Jadi tadi kita ada bahas tuba Falopi. Jadi kalau orang memilih untuk steril, tuba Falopinya itu dipotong. Jadi namanya tubektomi. Jadi sel telurnya itu nggak bisa lewat dan keluar. Begitupun kalau laki-laki vas deferens yang dipotong, jadi namanya vasektomi. Nah, ini perawan tidaknya perempuan bisa dilihat dari caranya berjalan, bentuk pantatnya, bentuk lututnya. Nah, ini juga tidak karena kita tidak bisa melihat langsung, hanya orang yang bersangkutan yang tahu apakah dirinya perawan atau tidak gitu. Jadi tidak ada hubungannya bentuk lutut, bentuk pantat, dan juga caranya berjalan. Jadi nggak ada alasan lagi ini menjadi dasar untuk menjudge gitu ya. Nah, ini risiko yang Kak Cynthia bilang tadi ya. Jadi risiko hubungan seksual berisiko. Hubungan seksual berisiko itu adalah yang berisiko menyebabkan infeksi menular seksual ini. Ada yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, ini bisa dilihat nanti. Kalau teman-teman ingin tahu lebih spesifiknya, nanti bisa di searching ini bentukannya seperti apa sih gitu. Herpes itu seperti apa, hepatitis, dan lain sebagainya. Namun yang paling banyak gitu kasusnya yang paling sering terjadi itu adalah HIV yang sampai sekarang juga belum ditemukan obatnya. Ada sih ARV atau antiretroviral. Tapi pada akhirnya itu untuk menekan jumlah virusnya aja dan kita nggak sembuh total gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa nyeri gitu ya saat kencing atau yang nggak biasa atau keluar keputihan juga yang nggak biasa berbau, kemudian ada keluar cairan yang lengket gitu ya dan kalau diginiin itu nggak bisa lepas gitu biasanya kalau dokter membedakan. Nah, itu perlu dicurigai dan nanti bisa diperiksakan ke dokter. Kalau disebabkan oleh virus, dikasih antivirus nanti sama dokternya. Kalau disebabkan oleh bakteri, dikasih antibiotik. Kalau jamur, anti jamur, begitupun juga parasit. Kalau dikasihnya antibiotik, itu mesti dihabisin ya teman-teman ya, karena nanti berisiko resisten. Nah ini udah disampaikan juga di tips, jadi jangan obati sendiri, apalagi pergi ke dukun. Kalau dikasih obat, apalagi antibiotik itu mesti habis, karena kalau kita udah resisten antibiotik, dikasih obat apapun nanti nggak akan ngaruh ke tubuh. Berobatnya ke dokter, bukan ke dukun tadi. Dan hindari berhubungan seksual selama pengobatan. Nah, ini sepertinya apalagi teman-teman kalau gabung dalam ekstrakurikuler KS PAN misalnya atau um, dapat juga mungkin di pelajaran tertentu ya. Jadi selalu pencegahannya A, B, C, D, E. Jadi kalau dari yang paling terakhir yaitu education yang paling penting untuk pencegahan. Seperti yang teman-teman lakukan saat ini, kalau balik lagi ada abstinence, puasa seks, be faithful, jadi setia kepada pasangan. Ada C, salah satu alat kontrasepsi namanya kondom. Jadi kondom ini bukan hanya dapat
mencegah kehamilan tidak diinginkan, tapi juga untuk mencegah IMS atau infeksi menular seksual. Karena ada beberapa yang menular itu lewat sentuhan lukanya gitu. Jadi itu kelebihan kondom ini dibandingkan alat kontrasepsi yang lainnya. Terakhir itu down inject. Jadi kalau semisal sebetulnya ada pengguna napsa narkoba suntik itu yang mereka menggunakan jarum suntik yang nggak steril, itu juga berisiko. Dan ini catatan juga ke teman-teman kalau semisal ke dokter atau ke layanan kesehatan, make sure tenaga kesehatannya menyuntikkan sesuatu dengan alat suntik yang steril untuk mengurangi risiko penularan tadi. Nah, ini beberapa isu kesehatan yang bisa teman-teman temui dan bisa kita cegah juga bersama-sama, misalnya kekerasan seksual yang tadi Kak Cynthia bilang. Ini nggak selalu terjadi di lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja. Bisa juga terjadi di lingkungan keluarga yang sering kita anggap, oh kayaknya aman tempat untuk pulang gitu. Tapi ada loh kasus kekerasan seksual yang terjadi antara anggota keluarganya gitu. Jadi mesti hati-hati. Kemudian ada bullying dan juga cyberbullying. Nah, ini juga apalagi sekarang di era digitalisasi ya, teman-teman ya. Nanti juga mengarah ke KBGO, kekerasan berbasis gender online. Kemudian ada KDP, kekerasan dalam pacaran, kalau itu kekerasan seksual, nanti bisa mengarah ke KTD, kehamilan tidak diinginkan yang pada akhirnya juga mengarah ke infeksi menular seksual. Dan pada akhirnya di masyarakat rentan untuk mendapatkan stigma dan diskriminasi, begitupun juga di lingkungan pendidikan dan di lingkungan kerja. Jadi bisa kita bayangkan dari teori person in environment theory ini. Jadi kita dilingkupi oleh berbagai kalangan gitu di lingkungan sekitar kita yang masing-masing individu atau kelompoknya nggak serta-merta kita percaya gitu. Jadi kita penting untuk membangun boundaries atau batasan gitu. Dan kalau orang lain udah punya batasan, kita punya kewajiban gitu untuk menghargai batasan itu ya teman-teman ya. Nah, jadi selain didorong untuk memiliki batasan dan juga menghargai batasan orang lain, diharapkan juga teman-teman nantinya menjadi remaja berdaya. Jadi nggak cuman mengingat, tapi juga memahami, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan harapannya nanti bisa menganalisis masalah yang teman-teman temui, mengevaluasi untuk diperbaiki, pada akhirnya bisa ngebantu Bapak Ibu guru di sekolahnya untuk membangun inovasi untuk mencegah isu-isu tadi ya. Jadi ini juga penting teman-teman miliki kayak critical thinking, kemampuan untuk berpikir kritis, komunikasi yang baik, kepercayaan diri, dan manajemen waktu tentunya. Nah, itu aja teman-teman. Dan terakhir, terima kasih banyak. Keep learning, doing sharing, cause our only limit is our mind. Jadi, teman-teman tetap belajar dan kalau udah tahu nanti jangan lupa untuk dibagikan ya, karena nggak ada batasan kita untuk belajar gitu selain pikiran kita sendiri yang membatasi. Itu aja. Terima kasih banyak. Oke, eh, thank you Kak Cynthia untuk materinya yang sangat komprehensif, lengkap, dan juga sistematis disampaikannya dari awal sampai akhir nih. Nah, sebenarnya dari awal sampai akhir sudah semua sih sudah dibahas dari tadi. Dan ini sih yang mungkin banyak mungkin ditanya oleh Gen Z yang sekarang atau yang punya permasalahan terkait apapun, mulai dari berpacaran, punya masalah dengan pacarnya, atau mungkin terjadi ya mudah-mudahan terjadi enggak sih terjadi ya mudah-mudahan enggak kekerasan dalam berpacaran atau mungkin hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya. Nah, kira-kira menurut Kak Cynthia nih bisa menghubungi kemana nih sebaiknya untuk remaja atau Gen Z zaman sekarang nih? Apa bisa ke Kisarakah langsung atau ke layanan-layanan yang menyediakan layanan konsultasi yang ramah remaja, Kak Cynthia? Oke, terima kasih banyak Kak Adi. Nah iya, jadi tadi bisa kita lihat di teori person in environment theory itu jadi banyak sekali orang-orang yang kita hadapi dalam lingkungan sekitar kita. Nah kalau ada masalah dalam relasinya, kalau dari Kisara sendiri, kita ada memiliki sebuah layanan yang namanya pacar idaman gitu ya. Jadi bukan Mhm. untuk mencari partner gitu, bukan. Tapi pacar idaman itu adalah, iya sih partner, tapi partner cerita asik dan nyaman. Jadi sekiranya teman
teman-teman punya problem yang mungkin nggak selalu dipahami oleh orang dengan gap usia gitu. Misalnya Mm-mm. gurunya gitu di sekolah kan jauh ya Kak Adi ya gap usianya, Mm-mm. apalagi orang tuanya gitu. Jadi teman-teman bisa konseling, bisa cerita ke sesama remaja melalui layanan konseling online by WhatsApp gitu ya. Kemana nanti bisa dihubungi, nanti bisa dikepoin aja Instagramnya Kisara di @kisara_Bali. Nanti di sana udah ada arahan untuk konseling ke layanan pacar idaman. Nah, tapi terlepas dari hal itu teman-teman, sebetulnya puskesmas, khususnya di Kota Denpasar, itu mereka sebetulnya sudah punya layanan tadi, PKPR, Program Kesehatan Peduli Remaja, yang layanan konselingnya bisa teman-teman akses sesederhana kalau semisal teman-teman yang menstruasi itu nggak teratur gitu menstruasinya. Jadi agak overthinking ini apa gitu. Jadi bisa sekedar cerita itu. Mungkin kalau dari KPA juga sepertinya ada punya Linktree gitu yang bisa diakses sepertinya untuk beberapa layanan rujukan. Itu juga sangat bisa karena pada dasarnya kita berkolaborasi dan kalau hal-hal yang sekiranya di luar kapasitas remaja kita di Kisara juga pada akhirnya dirujuk ke mitra terkait gitu Kak Adi. Iya, terima kasih Cynthia untuk penjelasannya untuk adik-adik. Mungkin nanti kalau mungkin dari sekian materi yang dibawa oleh Kak Cynthia dari awal sampai akhir, kalau umpamanya ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung di kolom komentar nanti ya. Kita tanyakan, kita kirim pertanyaannya ke Kak Cynthia atau teman-teman Kisara. Atau mungkin pertanyaan nanti yang lebih ke klinis mungkin atau mungkin apa, bisa nanti kita akan tanyakan langsung ke eh, tempat-tempat layanan yang menyediakan praktisi yang sudah expert di bidangnya masing-masing. Dan terakhir, Kak Adi pesan buat adik-adik karena nanti setelah menonton video ini silakan mengisi Google Form, nanti silakan dijawab ya 20 pertanyaannya ini bisa dibuka Google Formnya, ditonton videonya atau mungkin tonton video dulu baru dikerjakan juga boleh. Silakan diatur ya sesuai dengan instruksi dari sekolahnya masing-masing. Itu saja dari Kak Adi. Kak Sintia mungkin ada closing statement mungkin atau mungkin pesan terakhir yang mau disampaikan? Kalau dari Cynthia sebetulnya nggak banyak untuk teman-teman yang sudah memasuki usia remajanya. Satu hal yang terpenting itu adaptasi ya, karena banyak hal yang berubah dari anak-anak tadi dari fisik, psikis, sosial. Yang penting kita bisa beradaptasi dan pada akhirnya kita dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Banyak tantangan atau hambatan yang mungkin kita hadapi ya. Itu bisa menjadi dasar tadi hal yang Kak Cynthia sampaikan bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk menjadi remaja yang berdaya, dan juga bertanggung jawab untuk setiap pilihan yang diambil. Itu aja. Iya, terima kasih Kak Sintia untuk closing statementnya, pesan-pesannya, dan petuah-petuahnya yang sangat luar biasa di sesi Case Pro kita kali ini untuk kegiatan MPLS ya, Kota Denpasar tingkat SMP, SMA, SMK. Mudah-mudahan nanti penontonnya banyak ya, mudah-mudahan di atas 10.000 sih biasanya. Ini nggak sombong sih. Oke, oke, oke. Iya, nanti kita akan lihat langsung nanti sekolahnya nonton di mana dan progresnya seperti apa. Oke, thank you Kak Cynthia untuk sesi kali ini. Thank you juga buat adik-adik peserta MPLS yang sudah nonton. Kak ditutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Bye bye.